warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Kali Linux. Sebelum mulai, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua, nama saya Muhammad Rivaldi. Nama saya Farhananda Pradipta. Nama saya Rizky Asgari. Nama saya Rizky Alfian. Nama saya Udia Stuti. Nama saya Tabina Fasya Benedikta. Oke, kita melanjutkan presentasi Kali Linux. Cekidot. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sejarah dari Kali Linux. Linux sendiri berarti Unix clone atau yang disebut kernel yang ditulis oleh Linus Torvald dan dikembangkan dengan bantuan programmer dan hacker dari seluruh dunia. Linux memiliki semua fitur yang dimiliki oleh Unix. Jadi dia seperti satu platform, termasuk multitasking, virtual memory, share libraries, daemon load, share copy on write, proper memory management, and TCP atau IP networking. Dengan fitur sekeras real operating system, tidak membuat Linux menjadi mahal, namun dia justru gratis atau open source. Kalaupun itu ada tambahan biaya sebagai ongkos distribusi seperti pembelian CD-nya untuk menginstal. Linux didistribusikan di bawah GNU atau General Public License, yaitu suatu lisensi di mana pemilik program tetap memegang hak ciptanya, tetapi orang lain dimungkinkan untuk menyebarkan, memodifikasi, atau bahkan menjual kembali program tersebut. Nah, jadi selain gratis, kalian bisa juga memodifikasi di dalam Linux. Linux pertama kali dikembangkan untuk PC berbasis 386 atau 486 dan juga kemudian dikembangkan juga untuk mesin-mesin yang lain. Dan hingga saat ini Linux juga berjalan di mesin DSi Alpha, SunSpark, M68000, MIPS serta PowerPC. Dan Linux juga bisa berjalan hanya dengan kapasitas di 150 MB dan 2 MB RAM. Nah, itu ukuran gitu sangat kecil, tidak berat gitu. Dan secara realistis tentunya dibutuhkan ruang lagi untuk development tools. Kalau ada tools lain ya tambah penyimpanan dikit gitu. Sebagai sistem operasi, Linux mendukung banyak hardware yang ada di pasaran saat ini. Tapi beberapa juga tidak didukung karena masalah teknis atau sekelompok yang sedang mengusahakan drivernya. Untuk mengecek hardware kalian cocok apa enggak, bisa dilihat di hardware compatibility di Red Hat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rivaldi. Nama saya Muhammad Rivaldi. Saya akan menjelaskan kelebihan Kali Linux. Setelah membahas sejarah Kali Linux, selanjutnya kita akan membahas kelebihan yang ada pada Kali Linux. Kelebihannya itu nomor 1, streaming security, serta update package dari repository Debian. Sinkronisasi dengan repository Debian 4 kali sehari. Terus, memberikan Anda dengan update paket terbaru dan perbaikan keamanan yang tersedia. Packaging file Debian dari masing-masing tools Kali Linux. Jadi, tool-tool pada Kali Linux bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian seperti Ubuntu, Blenconn, dan lain-lain. Kelebihan yang lainnya yang nomor 3 yaitu pemaketan atau packaging jangka panjang dan sering maintenance pada bug-bug di toolsnya. Yang keempat, bisa menggunakan banyak desktop environments, misal KDA, LXDA, XFCE. Yang kelima, kemudahan update untuk versi Kali Linux terbaru. Yang keenam, support jangka panjang pada pengembangan jangka panjang
pada ARM hardware. Yang ketujuh, otomatis instalasi pada kali. Yang ke-8, custom ISO dan bootstrap. Dan kelebihan ini yang paling mencolok yaitu adanya support yang kuat dari Debian yang merupakan nenek moyang dari Kali Linux. Oke, itu aja kelebihan dari Kali Linux. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Widya Stuti. Kekurangan Kali Linux. Dari sejumlah kelebihan yang ada, pastikan ada sejumlah kekurangan. Yaitu, 1. Sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Kedua, belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. Ketiga, tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik. Keempat, tidak banyak dukungan dari hardware tertentu. Selanjutnya ada juga fitur-fitur yang disediakan oleh Kali Linux untuk memanjakan para penggunanya, yaitu 1. Terdapat 300 lebih alat penetration testing yang telah disempurnakan. 2. Gratis sampai kapanpun. 3. Open source Git 3. 4. Mengikuti FHS complaint. 5. Dukungan perangkat wireless yang luas. 6. Modifikasi kernel yang sudah di-patch untuk injection. Linux. Yang ketujuh, lingkungan pengembangan yang aman. Yang 8, mempunyai banyak bahasa. Yang 9, dapat dimodifikasi sesuai hati. Mendukung ARML dan ARMHF. Kali Linux merupakan pembangunan kembali backtrack Linux secara sempurna, mengikuti sepenuhnya kepada standar pengembangan Debian. Semua infrastruktur baru telah dimasukkan ke dalam satu tempat. Semua tools telah direview dan dikemas. Next, kesimpulan dan penutup. Kali Linux merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian Linux yang cukup mudah digunakan oleh pemula. Bahkan Kali Linux ini bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian, seperti Ubuntu, Blancon. Fitur-fitur Kali Linux sendiri juga beragam, seperti mempunyai 300 lebih alat penetration testing gratis sampai kapanpun. Open source Git 3 mengikuti FHS complaint hingga dukungan perangkat wireless yang luas. Nah, buat Anda yang ingin belajar hacker, sangat disarankan mengetahui definisi hingga fungsi dari Kali Linux. Karena biasanya setiap kernel dan Kali Linux sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan turunan Linux lainnya. Next, penutup. Nah, oke, seperti itu presentasi dari kelompok saya, dan sumber referensi yang didapatkan berasal dari website idcloudhost.com. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.